Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin firman Tuhan. Pada pembacaan kali ini saya mengangkat tema yaitu mencintai diri dan sesama sebagai ciptaan Allah yang berharga. Sebagai mahasiswa, pasti kita sering dihadapkan dengan berbagai pandangan tentang siapa kita, apa tujuan kita hidup di dunia ini, dan bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Dalam segala kesibukan, kita belajar dan bergaul. Seringkali kita terlupa bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini bukan hanya bercerita tentang bentuk fisik kita, tetapi juga identitas kita yang terhubung dengan Tuhan. Kita diciptakan dengan tujuan yang mulia, penuh makna, dan bukan kebetulan. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan dari ayat ini, yaitu yang pertama, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini berarti kita memiliki potensi dalam diri kita untuk mencerminkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita, seperti kasih, kebenaran, dan kebijaksanaan. Sebagai mahasiswa, kita dipanggil untuk tidak hanya mengejar ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk hidup dengan karakter yang mencerminkan Allah. Setiap keputusan yang kita buat, baik di ruang kuliah maupun di kehidupan sehari-hari, harus mencerminkan integritas dan kasih Tuhan. Ilmu yang kita pelajari harus membawa dampak positif, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesama. Yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan setara. Di dunia ini pasti kita sering mendengar perdebatan tentang perbedaan gender, status sosial, dan banyak lagi. Namun pada Kejadian pasal 1 ayat 27 ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan martabat yang sama. Tidak ada satupun yang lebih tinggi atau lebih rendah di hadapan Tuhan. Bagi kita sebagai mahasiswa, ini mengajarkan untuk saling menghargai dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan gender, suku, dan latar belakang. Setiap orang yang kita temui, baik itu teman sekelas, dosen, atau orang sekitar di sekitar kita, adalah ciptaan Allah yang berharga. Jadi, pada Kejadian 1 ayat 27 ini mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan atau tidak memandang rendah orang lain. Yang ketiga yaitu tidak ada tempat untuk merendahkan atau mengejek. Karena kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan atau mengejek orang lain. Di kehidupan kampus itu pasti kita sering melihat banyak sekali perbedaan, baik itu dari segi penampilan, warna kulit, latar belakang, dan kemampuan, atau masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang bisa kita temui di kampus. Tetapi mari kita ingat lagi bahwa di hadapan Tuhan kita semua sama. Sebagai mahasiswa yang hidup dalam komunitas akademik, kita dipanggil untuk saling membangun dan menghargai satu sama lain.
Tidak ada tempat untuk mengolok-olok atau merendahkan orang lain. Karena setiap individu memiliki nilai yang tidak terhingga di mata Tuhan. Jika kita melihat orang lain yang berbeda dari kita, marilah kita mengingat bahwa mereka juga diciptakan dengan kasih yang sama oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari Kejadian pasal 1 ayat 27 ini, mari kita belajar untuk hidup dengan penuh kesadaran akan martabat kita sebagai ciptaan Tuhan. Setiap tindakan kita, setiap kata yang kita ucapkan harus mencerminkan kasih Allah yang besar. Jangan pernah meremehkan atau mengejek orang lain, karena mereka juga diciptakan dengan tujuan dan nilai yang mulia. Dan untuk diri kita, marilah kita memandang diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Janganlah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena itulah yang ada pada diri kita atau itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan kali ini. Amin firman Tuhan. Sebagai penutup, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami dengan penuh kasih dan tujuan. Tolong kami untuk selalu menghargai diri kami dan orang lain, serta hidup sesuai dengan gambar dan rupa-Mu. Ampuni kami, Tuhan, jika kami pernah merendahkan sesama, dan ajari kami untuk mencintai dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah perenungan kita pada kali ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati hidup saudara-saudara.